teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, namaku adalah Riri. Nah, teman-teman, aku mau tanya nih sama kalian. Hari ini kan hari Minggu ya, dan waktunya untuk kita beribadah kepada Tuhan. Adakah kalian yang hari ini masih, aku masih ngantuk nih mau ikut ibadah? Atau ada kalian yang males-malesan atau lagi sedih untuk ikutin ibadah? Nah teman-teman, hari ini karena ini adalah hari Minggu, waktunya untuk kita bersuka cita, memuji Tuhan, dan kita mau menyembah Tuhan. Nah, Riri mengajak nih kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau pujikan satu lagu, Halo Halo Hello Hello, dengan semangat ya. Halo Halo Hello Hello Ola Ola, apa kabarmu cucu cucu? Halo Halo Hello Hello Ola Ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Sekali lagi dengan penuh semangat. Tepuk tangan juga ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Sebab Yesus Bersertamu. Sekali lagi. Sebab Yesus bersertamu. Nah, karena Yesus beserta dengan kita, jadi jangan kita sedih ketika kita mengikuti ibadah. Sebelumnya, Riri ngajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena hari ini Tuhan boleh bangunkan kami, memberikan kesehatan, kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang ada di rumah, teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan sertai kami, berikan kami semangat untuk kami selalu memuji Tuhan dan menerima firman Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Duh. Wait. What happened, Patrick? What happened? Wajahmu jelek sekali tuh. Itu Lori. Kenapa? Aku disuruh buat video, baru aja masuk sekolah. Disuruh buat video lagi. Terus kenapa dong? Lah itu kan bukan aku gak ada talenta di situ. Ya kalau disuruh buat aransemen musik ya masih bisa karena aku bisanya main musik. Nah ini disuruh buat video, aduh gak bisa sama sekali. Iya juga ya. Kalau di musik sih kamu oke. Pet, gini aja, nggak usah kamu khawatir ya. Kita kan tahu nih bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, ya kan? Nah,
sekalipun mungkin Patrick gak ada talenta nih untuk membuat video, tapi kalau tugas itu sudah dikasihkan ke Patrick, kita harus percaya bahwa Tuhan itu pasti akan memperlengkapi Patrick. Ya enggak? Iya, pasti akan memperlengkapi kamu, karena Tuhan itu sangat mencintai kita. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu pasti akan memampukan, ya kan? Dan kita juga harus optimis, kita harus bilang, aku pasti bisa, begitu. Ya kan? Ya, bener aku kan? pasti bisa. Pat, tunggu. Kayaknya aku ingat sebuah lagu deh. Lagu apa? Iya, lagu yang mengatakan aku pasti bisa karena Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu menyertai kita. Teman-teman, mari kita memujikan pujian ini, kita sambil bangkit berdiri, ikutin gerakannya Riri ya, dan kita pujikan dengan penuh semangat. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita pujikan pujian sekali lagi ya, dengan penuh semangat dan tetap ikutin gerakan Riri. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita pasti bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama siapa kita bisa? Bersama Tuhan. Katakan sekali lagi, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Bersama Tuhan kita pasti Bisa. Oke. Pet, gini. Aku nih sebenarnya punya kesulitan, tapi aku juga bingung gitu loh, Pet. Jadi nih ceritanya, besok ini kan ulangan matematika. Iya. Terus kamu tahu kan matematika kan sulit kan? Pasti sih, Ri. Iya kan? Terus teman-teman itu lagi gini nih, kamu diajakin nggak tahu, aku nggak tahu ya. Terus teman-teman tuh bilang gini, besok itu ulangan matematika, kita harus standby di handphone kita, karena kita akan saling kasih tahu jawaban satu dengan yang lain, istilahnya nyontek gitu loh, Pet. Oh, terus? Nah sebenarnya sih aku sudah niat dari awal, aku nggak mau nyontek, Pet. Dan aku pengen sekali ngerjain sendiri walaupun sulit, tapi aku tetap mau jujur dan mau ngerjain sendiri gitu. Menurut kamu gimana nih, Pet? Aku harus ikut yang mana nih? Apakah aku harus ikut teman-temanku atau aku harus tetap mau jujur gitu, nggak nyontek gitu? Kamu Gimana? harus berbeda dong dari yang lainnya. Harus Gitu berani ya? kan kamu jujur. Daripada mereka ngajak nyontek, kamu harus berani tampil beda. Seperti aku ada lagu nih, berani tampil beda. Ayo kita nyanyikan. Oh, boleh juga tuh. Ya. Mungkin bisa mengingatkan aku untuk aku bisa menetapkan untuk aku tetap jujur dan berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus.
Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita harus berani ya tampil beda ya. Nanti kita nyanyikan satu kali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Ternyata nih Jeb, setelah kita tadi memujikan beberapa pujian tadi, aku akhirnya tahu bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita, terkadang kita mengalami kesulitan. Terkadang juga kita juga mengalami tantangan di dalam hidup kita, ya kan? Iya, sama seperti aku tadi, tidak bisa apa-apa, padahal bukan talentaku. Tapi kita harus tetap teguh. Ah, bener banget tuh, kita harus tetap teguh. Dan kamu tahu ternyata baru aku tahu bahwa dengan segala kesulitan dan tantangan yang kita hadapi, kita harus tetap teguh. Dan kita bisa teguh itu karena satu kuncinya. Mau tahu apa? Ya. Firman Tuhan. Oleh sebab itu kita mau diperlengkapi nih dengan firman Tuhan. Yuk kita mau mempersiapkan diri dan ajak teman-teman kita. Teman-teman, kita akan mempersiapkan diri kita untuk diperlengkapi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan menolong kita untuk kita tetap teguh dan kita dapat menjalani setiap tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Mari kita pujikan pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Oh, firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami diberi kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, perlengkapi setiap hati kami, tolong setiap anak-anak kami, teman-teman kami yang ada di rumah, untuk kami boleh menerima firman Tuhan dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Oh ya, perkenalkan, namaku Lila. Sama halnya dengan kalian, aku juga masih sekolah. Nah, teman-teman, kalian tentunya pernah kan kesulitan dalam mengerjakan tugas dari sekolah? Nah, ketika kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, akhirnya kita bisa menyelesaikannya. Begitu juga dengan Salomo. Dia mendapatkan tugas dari ayahnya Daud untuk mendirikan rumah perhentian bagi tabut perjanjian Tuhan. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita akan membaca bersama di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-28. Bagaimana? Apakah kalian sudah menemukannya? Nah, kalau sudah, kita akan membacanya bersama-sama. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan, orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak ayahku, ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus.
kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Selanjutnya, rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah, dan perbendaharaan-perbendaharaan barang-barang kudus, mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan, dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah, dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah, yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya yang dari emas, seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil perak, seberat yang diperlukan perak untuk satu kandil dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak. Selanjutnya, emas murni untuk garpu-garpu dan bokor-bokor penyiraman dan kendi-kendi, juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan seberat yang diperlukan, dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerub yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah bagi yang mendengarkan, terlebih yang bisa melakukannya dalam hidup kita. Nah, anak-anak, firman Tuhan pagi ini kita sudah membacanya, yaitu tentang pesan terakhir Raja Daud kepada Salomo. Nah, apa pesannya? Tadi sudah ada di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, yaitu membangun sebuah rumah perhentian bagi tabut perjanjian Tuhan. Nah, tugas ini sulit loh, ya kan? Karena apa? Karena tugas ini langsung dari Tuhan, yang kemudian sama Daud diserahkan kepada Salomo. Benar-benar ini adalah rencana Tuhan yang luar biasa, benar-benar detail. Ini yang membuat tugas semakin sulit buat Salomo. Tapi apakah Salomo menjadi putus asa atau dia menyerah? Nah, tidak ya. Salomo justru melakukannya. Terlebih lagi yang paling penting adalah support Raja Daud kepada Salomo. Jadi di dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, kita mau lihat sama-sama lagi ya di dalam ayat yang ke-10 bagian yang terakhir. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Nah, sekali lagi Raja Daud mengatakannya di dalam ayatnya yang ke-20. Dikatakan lagi bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Nah, ini sudah 2 kali loh Raja Daud ngomong. Berarti ini tugasnya bukan main-main. Tapi satu hal kita belajar tentang firman Tuhan pagi ini, bahwa jangan menyerah.
Ya, never give up. Nah, sekarang kita mau katakan yuk sama-sama, bersama Tuhan aku bisa. Ya, bisa kan? Sekali lagi ya, kita akan ngomong kalimat ini dengan keras dan penuh semangat. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, yakinlah bahwa bersama Tuhan tentu kita bisa. Jadi tugas apapun, sesulit apapun, yakinlah bahwa bersama Tuhan kalian akan bisa melakukannya, ya. Nah, sesuai dengan firman Tuhan pagi ini bahwa bersama Tuhan kita bisa, nah kita juga akan dikuatkan melalui ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini terambil dari 1 Tawarik 28 ayatnya yang ke-20a, ya. Yuk, 1 Tawarik 28 ayatnya yang ke-20a. Yuk, kita mau lihat sama-sama yuk. Anak-anak pasti bisa ya, nanti katakan dengan keras dan ingatlah di dalam setiap hal yang kalian lakukan ya. Baca sama-sama ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Sekali lagi di dalam 1 Tawarik 28 ayatnya yang ke-20a. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu ya. Jangan lupa nanti kirimkan video kalian kepada guru kelas kalian masing-masing ya. Baiklah anak-anak, firman Tuhan hari ini cukup sekian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau sudah mengajarkan kepada kami bahwa kami bisa melakukan segala sesuatu bersama-Mu. Dan kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus bersama-sama dengan kami untuk menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini kita sudah memuji Tuhan. Hari ini juga kita sudah diperlengkapi dengan firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Mana ya temanku? Oh, mungkin Patrick tadi sudah mengerjakan tugasnya. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberikan persembahan kita. Bagi teman-teman yang ada di rumah, silakan memberikan persembahan dengan link yang sudah ada di bawah ini ya. Mari kita pujikan Sungai Sukacitamu. Kamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Siapakah yang membuat sukacita kita penuh? Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah teman-teman, jangan lupa ya, tadi sudah dikasih ayat hafalannya, jangan lupa untuk melaporkan di wali kelasnya masing-masing. Dan di dalam minggu ini ada teman kita yang berulang tahun, yaitu tanggal 12 April, yaitu Jessie. Selamat ulang tahun untuk Jessie, Tuhan memberkati. Teman-teman, mari kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan pujikan doksologi dan berkat akan disampaikan oleh Lese Lili. Puji
teman-teman, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar, kami bisa lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga bersyukur Engkau sudah memberkati papa mama kami, sehingga Tuhan terus memelihara akan keluarga kami. Dan hari ini kami bisa memberikan persembahan. Semua itu sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan yang sudah memelihara dan menjaga kami. Kami juga berdoa untuk adik kami Jessie yang berulang tahun pada bulan April ini. Biarlah Tuhan terus menolong dia untuk mengingat akan Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dan menghormati akan kedua orang tuanya. Berkati sekolahnya, berkati juga untuk kesehatannya, berkati papa mamanya agar papa mama Jessie boleh menjadi alat Tuhan untuk mendidik dan mengarahkan Jessie sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat-Mu kepada setiap kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan-Mu anak-anak mulai hari ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu Tuhan depan. berkati. Tuhan berkati.